Di September ini kalau sering sekali muncul pikiran kok bisa, kok bisa, kok bisa. I need to find more information. Kok bisa ya bos aku itu kayak begitu sifatnya? Kok bisa teman kantor aku ini menusuk dari belakang, berkhianat? Kok bisa? Itu karena lu kurang jauh mainnya. Halo Sagitarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan breaking news untuk Sagittarius Collective Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan September 2024 ya. Oke, aku bicara dengan banyak Sagitarius sekaligus, jadi nggak semua Sagitarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. You mention it Segi, but you will know if this reading, this message is for you, okay? Breaking news ini guys, kabar penting, berita penting untuk kamu di tengah-tengah kesibukanmu menjalani bulan September ini. Mudah-mudahan setelah kamu mendengarkan pesan ini, bulan September ini bisa lebih mudah untuk dijalani, oke? Oke. Ini masuk dalam kategori mini video ya guys, durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke, mari kita mulai dari Oracle dulu guys. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai Segi. Please bless this reading for Sagittarian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Open minded, berpikiran terbuka, ini di jidatnya jenonge. Open minded ini sebenarnya kata kuncinya itu, kalimat kuncinya itu guys, kayak kamu itu nggak harus menyetujui semuanya di dunia ini, tapi kamu pun tidak anti pada semuanya ya di dunia ini. Oke gitu deh. Open minded itu sebenarnya seperti itu ya, berpikiran terbuka. Oke, what you wanna say to me ya. Lu mau ngomong apa sama gua? Gua bilang begini. Menurut gua begini. Lu nggak perlu setuju guys dengan apa yang dia bilang. Lu nggak perlu iakan, lu nggak perlu ikuti yang dia katakan ke lu. But you can accept that opinion. Oke, jadi begitu menurut pemikiranmu ya. Oke. Itulah orang yang open minded guys. Kamu akan bisa menentukan sendiri apakah kamu akan setuju atau tidak setuju ya. Sometimes agree not to be agree. Setuju untuk tidak saling setuju bisa jadi terjadi. Itulah orang yang open minded. Oke, at least kita dengarkan sesuatu, kita dengarkan pendapat orang ya nggak sih? Itu yang paling sulit sebenarnya. Even dikasih telinga dua guys dan mulut satu, tapi paling sulit untuk bisa mendengar ya. Paling enak itu kalau ngomong, menyampaikan, mengungkapkan. Berarti di September ini penting sekali untuk kamu mau mendengar Sagittarius. Karena kalau kamu biasanya antipati istilahnya, lawannya empathy, lawannya open minded itu close minded, kamu gak mau dengar. Banyak orang yang begitu guys. Jika gua gak setuju, gua gak akan dengar. Padahal apa salahnya sih mendengar? Bukankah itu akan memperkaya kasanah atau memperkuat prinsip kita? Iya gak? Kalau seandainya kita open untuk yang kita okekan, yang kita iakan, yang kita setuju, dengan open untuk yang tidak kita setujui, itu sebenarnya akan membuat kita itu semakin apa ya guys, pondasinya itu padat, solid banget untuk mengukuhkan pendapat kita ya nggak sih? Kita bilang A, orang bilang B. Sebenarnya B itu penting sekali guys untuk mengetahui bahwa A lah yang benar. Kalau kita nggak dengar B, kita nggak akan punya perbandingan. Sama seperti kalau kita bisa melihat memutuskan orang mancung, itu karena kita melihat yang pesek ya nggak sih?
Lu nggak akan pernah bisa bilang teman lu mancung, saudara lu mancung, itu orang mancung kalau lu nggak pernah ngeliat orang pesek. So pesek itu penting untuk dilihat. Jangan nggak mau lihat orang pesek, pengen lihat yang mancung aja. Lu nggak akan pernah tahu seperti apa mancung itu guys kalau lu nggak lihat yang pesek. Lu hanya bisa bilang itu orang itu mancung karena sudah pernah lihat yang pesek. That's why enrichment itu memperkaya pengetahuan sebenarnya dengan cara open minded, berpikiran terbuka. Tarot musyrik. Oke. Kayaknya musyrik itu enggak deh guys. Kalau musyrik itu kalau udah lu lakukan action ya kan, enggak sih. Kalau seandainya dibilang sampai musyrik, kalau lu dengar orang baca tarot begini, lu setuju nggak setuju itu kan tergantung sama lu sebenarnya. Oke. Tapi itu ada enrichment di situ. Kadang-kadang yang kamu bilang salah itu bisa memperkuat kebenaran atau prinsip yang menurut kamu benar. That's why you need to be open minded di bulan September ini karena kamu close off sekali. Close minded sekali. Mari kita lihat kartunya dulu. Semakin banyak hal yang tidak kita mengerti guys, maka semakin close minded kita. Kok bisa ada laki-laki berpakaian perempuan? Itulah orang close minded. Kok bisa ya? Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min zalik. Kok bisa loh? Itu orang close minded. Itu orang close minded. Orang yang antipati. Kok bisa ada orang yang membunuh anaknya sendiri ya? Heran gue lihat ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu close minded. Kalau lu masih heran, lu masih bingung, it's because you are close minded. Kamu nggak tahu latar belakangnya kenapa itu bisa terjadi, kamu nggak mau cari tahu. Aneh, ngeri gue liatnya, nggak mau cari tahu. That's stupidity, kebodohan. Karena sebenarnya kan semua informasi tersedia guys ya. Kalau kamu memang penasaran kok bisa ada anak membunuh orang tuanya, misalnya ya seperti di kabar-kabar koran, di berita itu guys. If you want to find out psychologically seperti apa kondisi anak ini, bagaimana keadaan keluarganya, seperti apa, kenapa sampai bisa begitu? Oke, barulah ketahuan guys, ternyata begini. Even pada akhirnya kamu setuju, kamu nggak akan pernah bisa setuju bahwa it is okay for a children kill their parents, tapi tetap kamu punya informasi. Jadi kamu nggak akan keheranan lagi, kok bisa, itu nggak akan keluar lagi. Semakin sering kamu bilang kok bisa, semakin kamu close minded. Oke? It's about family, I think, Sagittarius. Let's see. The 12 Wands. Kok bisa ada ibu menggugurkan anaknya? Kok bisa ada, kok bisa. Something like that, okay? Di September ini kalau sering sekali muncul pikiran kok bisa, you need to find more information. Kok bisa ya bos aku itu kayak begitu sifatnya? Kok bisa teman kantor aku ini menusuk dari belakang, berkhianat? Kok bisa? Itu karena lu kurang jauh mainnya. Oke, the 12 Wands, the 7 of Wands ditambah the Star muncul di sini. Ya kayak akan ada peristiwa yang tidak kamu pahami terjadi di sini because the Star is out of your mind. The Star itu kan solusi sebenarnya guys, datangnya dari universe tapi biasanya tidak disukai manusia. Ada masalah yang terjadi dalam hidupmu di beberapa waktu sebelumnya Sagittarius, dan kemudian kamu defensif sekali mengenai solusi tertentu. This should be the solution from this for this problem, but the solution is different. Yang datangnya itu masalah itu kan terselesaikan tapi dengan cara yang berbeda, dan kamu kan bilang kok bisa ya. Kok jadi kayak gini. Biasanya kalau begini keadaannya, kamu akan menganggap masalahmu tidak selesaikan, even itu terselesaikan dengan caranya the Star atau divine intervention. Kamu akan selalu menganggap itu nggak terselesaikan. Kenapa? Karena kamu taunya masalahmu hanya akan bisa selesai dengan caramu. Itulah close minded. Jadi dia seperti kata di dalam tempurung. Selama caramu itu tidak terrealisasi, solusimu itu tidak terrealisasi, kamu akan selalu menganggap ini masalah belum selesai, atau ini tidak akan pernah terselesaikan. Jadi beberapa di antara kalian akan defensif guys. Oh jadi harus begitu ya? Ya itu gak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. No, aku gak mau. Sementara the Star ini the only solution, satu-satunya, tidak ada yang lain lagi.
The Star tidak akan datang ujuk-ujuk guys, no. The Star itu akan datang sesudah sekian lama kamu dikasih waktu untuk menyelesaikan masalahmu ini, tapi kamu nggak bisa, kamu nggak berhasil, Sagittarius. That's why the universe will taking care of that. Kenapa? Karena perjalanan hidupmu masih harus dilanjutkan. Kamu nggak boleh sampai 20 tahun menghadapi masalah yang sama gitu aja nggak berkembang. Pasti akan ada the tower yang datang dan kemudian kamu dikasih solusi, lalu kamu bisa melanjutkan mengejar ketertinggalanmu. Tapi yang jelas, semakin kamu close minded, semakin lama kamu bisa menerima the star ini, kemungkinan besar akan semakin banyak the tower datang sama kamu. Karena the tower itu memaksa kamu untuk menerima the star ini. Okay, so find more information. Untuk hal-hal yang tidak bisa kamu mengerti, jangan close off. Cari alasannya kenapa. Kok bisa begitu? Untuk sebuah solusi yang kamu gadang-gadangkan dalam menghadapi masalahmu di bulan September ini, kalau tidak bisa diterapkan, jangan close off dengan solusi lain. Cepatlah bermanuver. Karena ada yang disediakan untukmu katanya guys dengan datangnya kartu The Star ini. Tapi kamu gak bisa terima. Once kamu bisa terima, yang terhambat saat ini bisa dilanjutkan, Sagittarius. I don't know what it means. You know if this message is for you. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Sagittarius Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan breaking news untuk bulan September 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Segi, thank you very much. Dadah guys.